Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarung Yusuf dari kelas D4 Elektronika B dengan NRB 21216050. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan K3L pada lift. Yang pertama ada latar belakang. Lift atau elevator disebut sebagai alat angkut vertikal telah mengalami perkembangan panjang sejak zaman kuno. Awal mula penggunaan lift dapat dilacak hingga masa kekaisaran Romawi, di mana arsitek dan insinyur terkenal Vitruvius mencatat bahwa pada sekitar tahun 236 sebelum Masehi, Archimedes menciptakan alat pengangkat sederhana yang bekerja dengan bantuan sistem katrol dan tali. Alat pengangkat ini digunakan untuk mengangkut beban berat secara vertikal, biasanya dengan memanfaatkan tenaga manusia atau hewan sebagai penggerak. Pada era modern, lift telah berkembang dengan pesat, baik dari segi teknologi maupun desain. Teknologi canggih seperti lift berkecepatan tinggi, lift tanpa kabel, dan lift pintar yang menggunakan sistem kendali otomatis kini mulai diterapkan di gedung-gedung tinggi dan pencakar langit di seluruh dunia. Beberapa lift modern bahkan menggunakan teknologi magnetik yang memungkinkan mereka bergerak tidak hanya vertikal tetapi juga secara horizontal. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat sendiri dari penerapan K3L pada lift. Yang pertama ada tujuan. 1. Mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua, melindungi kesehatan teknis dan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna. Yang keempat, patuh terhadap standar keselamatan. Yang kelima, mendukung kelestarian lingkungan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu 1. Mengurangi risiko kecelakaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan reputasi kepercayaan masyarakat. Yang keempat, memudahkan penanganan situasi darurat. Dan yang kelima, mengurangi biaya akibat kecelakaan. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Batasan masalahnya tersendiri adalah yang pertama, jenis lift yang dipergunakan. Jadi setiap masing-masing bangunan mereka memiliki beberapa lift yang berbeda-beda. Maksudnya itu seperti ada lift barang, lift orang, dan lift sebagainya. Dan lift-lift tersebut juga digunakan sebaik mungkin untuk kinerja dari lift tersebut. Yang kedua, ada aspek tinjauan K3L yang diterapkan menyangkut pada 3 elemen, yaitu kesehatan, keselamatan, dan lingkungan itu sendiri. Yang ketiga, penggunaan standar serta regulasi pada lift yang dipergunakan. Ya, seperti tadi, masing-masing lift itu memiliki spek regulasi yang berbeda-beda. Dan regulasi tersebut itu biasanya berada di bobot atau maksimal beban yang akan dibawa oleh lift itu. Dan jika ada yang memiliki dengan beban berat tapi tidak dipergunakan untuk mengangkut orang, ada yang ringan tapi bukan untuk barang, ya seperti itulah. Dan yang keempat yaitu ada potensi bahaya yang dibahas. Yang kelima ada prosedur penanganan darurat. Selanjutnya itu ada konsep dasar. Konsep dasar sendiri ini menyangkut pada undang-undang yang ada di Indonesia. Itu pada regulasi K3 pada penggunaan lift. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 01/Menteri/2007 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lift dan eskalator. Peraturan ini secara khusus mengatur keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan penggunaan dan pemeliharaan lift dan eskalator. Beberapa poin penting dalam peraturan ini mencakup 1. Kewajiban pengusaha untuk melakukan pemeriksaan berkala dan pemeliharaan lift. Yang kedua, persyaratan teknis dan prosedur keamanan yang harus dipatuhi dalam pengoperasian lift. Dan yang ketiga, perlunya pelatihan bagi petugas atau teknisi yang menangani lift.
Selanjutnya yaitu ada Standar Nasional Indonesia yaitu SNI. Terdapat beberapa SNI yang mengatur tentang lift, diantaranya yang pertama SNI 03 strip 1735 strip 2021 yaitu standar untuk sistem keamanan lift di gedung tinggi. Dan yang kedua ada SNI 12 strip 1984 sampai 1994 yaitu standar untuk spesifikasi dan pengujian lift penumpang. Dan kali ini ada perancangan ketiga pada lift. Perancangan itu sendiri meliputi yang pertama perancangan hierarki pengendalian bahaya atau sendiri biasanya konstruksi dari lift itu sendiri. Yang kedua ada teori analisis keselamatan sistem. Yang ketiga ada prinsip ergonomi. Ergonomi itu seperti biaya yang diperlukan untuk merancang sebuah lift. Jadi ada perancangan lift mereka yang memiliki budget murah, tetapi biasanya kualitasnya ya standar. Dikhususkan biasanya untuk mengangkut orang, seperti itu. Dan ada yang ergonominya itu lebih mahal biasanya kualitas dari lift itu sendiri termasuk baik, bisa mengangkut orang, bisa mengangkut barang, dan lifetime kerja dari lift itu sendiri bisa tergolong lebih lama. Terus yang keempat ada teori redundansi pada sistem keselamatan. Yang kelima ada teori manajemen risiko, dan keenam pendekatan lingkungan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada K3 saat menggunakan lift. Ini cara menggunakan lift dengan benar yang sesuai aturan lah. Yang pertama, menunggu lift dengan sabar. Pasti manusia ketika menunggu lift itu harus sabar, alias dia harus menunggu waktunya untuk menaiki lift tersebut. Jadi lift itu sendiri kan namanya lantai itu ada 1 sampai 10. Nah, itu kan dia step by step. Jadi gak bisa dari langsung 10 langsung ke 1, pasti ada step by stepnya. Ada 10, nanti ke 5, ke 3, ke 2, langsung baru ke 1. Terus yang kedua ada masuk dan keluar lift dengan tertib. Yaitu biasanya kita melihat mendahulukan orang yang keluar pada lift. Jika orang yang di dalam lift itu sudah keluar, baru kita masuk. Itu mungkin lebih baik ya. Yang ketiga, jaga jarak saat berada pada lift. Di dalam lift itu ada yang namanya space untuk berdiri di dalam lift. Jadi tidak berdesak-desakan dan tidak terlalu longgar. Jadi kalau bisa pas, ya pas. Terus yang keempat, ada kurangi muatan berlebih pada lift. Biasanya pada lift itu ada kapasitas beberapa kilo agar lift ini bisa beroperasi. Jadi ketika lift itu kelebihan muatan, maka lift itu tidak akan beroperasi atau dia akan mengasih satu tanda atau sirine biasanya. Sirine, dan itu menandakan bahwa dia muatannya berlebih. Yang kelima yaitu ada gunakan tombol pada lift dengan benar. Yang maksudnya itu
ketika kita memencet sebuah tombol itu diharuskan sesuai tujuan kita. Misal tujuan kita di lantai 7, ya sudah kita mencet tombol nomor 7 saja, tidak usah yang lain. Terus yang keenam, baca petunjuk keselamatan yang tertera. Biasanya pada dalam lift itu ada salah satu kertas atau peringatan yang dimana di situ isinya yaitu adalah sebuah petunjuk tata cara menggunakan lift yang baik dengan benar. Yang ketujuh, tenang saat situasi darurat. Ketika lift mengalami trouble, nah di situ kita harus tenang, tidak boleh panik. Dan di dalam lift biasanya sudah ada tombol darurat atau nomor call emergency, itu bisa digunakan. Yang ke-8, membantu pengguna lain. Membantu pengguna lain ini maksudnya ketika dia mau masuk lift, mau keluar lift, terus mungkin di dalam mereka ada trouble atau apa, kita harus saling membantu. Yang ke-9, itu ada hindari pemakaian lift dengan keadaan darurat. Ya, maksudnya ini ketika lift itu biasanya lift itu kalau sudah dalam keadaan darurat, biasanya di depan lift itu sudah diberitahu kalau lift ini itu tidak bisa beroperasi. Tapi ya namanya manusia, kadang ada yang butuh cepat untuk lift, tapi itu disarankan tidak boleh ya, lebih baik menggunakan tangga darurat. Terus nomor 10, tahan diri dari perilaku berbahaya. Ya, perilaku berbahaya itu ya seperti halnya kita di dalam lift itu apa saja yang tidak boleh. Nah, selanjutnya ini adalah larangan. Nah, ini tadi yang untuk nomor 10. Larangan. Apa sih larangan yang tidak diperbolehkan saat berada di dalam lift? Yang pertama, dilarang berlari maupun melompat. Yang kedua, dilarang memuat kapasitas berlebih. Yang ketiga, dilarang memainkan tombol sembarangan. Yang keempat, dilarang berdiri di depan pintu lift. Yang kelima, dilarang menghentikan pintu secara paksa. Dan keenam, dilarang merokok di dalam lift. Ketujuh, dilarang makan dan minum di dalam lift. Dan yang terakhir, dilarang mengganggu pengguna lain. Untuk kesimpulannya sendiri, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada lift merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pengguna dan teknisi yang berinteraksi dengan sistem lift. Dengan meningkatnya penggunaan lift di gedung bertingkat, risiko kecelakaan dan insiden keselamatan juga meningkat. Oleh karena itu, langkah-langkah sistematis dalam penerapan K3 perlu diambil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk yang terakhir yaitu penutup, dengan mengintegrasikan semua aspek tersebut, penerapan K3 pada lift dapat menciptakan sistem yang tidak hanya aman, tetapi juga efisien dan ramah lingkungan. Semua pemangku kepentingan pengguna, teknisi, pengelola gedung, dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk menerapkan prinsip-prinsip K3 ini secara efektif. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, keselamatan pengguna lift dapat terjaga dengan baik sehingga menciptakan pengalaman penggunaan lift yang positif dan aman bagi semua. Sekian presentasi dari saya yang berjudul perencanaan K3 pada lift. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.